ترى هل لنا عودة معاد لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasanata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ya huda wa talanata wa khair ibtiqa wa jillahi wa qurbihi wa salabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa afu anna wa anil muslimin wa qina wa iyyahum syarra masyarikid dunya waddin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para jemaah mengkaji kitab Bulughul Ijen karya dari Syekh Muhammad Umar Nawawi yang saya muliakan dan saya hormati. Kemarin beliau Syekh Muhammad Nawawi telah menerangkan kepada kita, beliau mengutip bahwanya Rasulullah SAW beberapa hadis mengenai kewajiban daripada seorang istri kepada suaminya. Dan di antara hadis yang dikutip beliau adalah wa ayyuma imra'atin kalihat fi wajhi zawjiha fa hiya fi sukhtillahi ila an tudhikahu aw tastarbihi. Siapapun wanita ketika memasang muka yang cemberut di depan wajah suaminya, di depan suaminya, maka dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai dengan si istri tadi bisa membuat tertawa suaminya, atau seorang istri minta ridho kepada suaminya. Dan juga mengutip dari dawuhnya Rasulullah SAW, sabda dari Rasulullah SAW yang diceritakan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf. Rasulullah SAW bersabda, "Ayyu imra'atin akasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qawliha musawwadatal wajhi." Seorang wanita manapun ketika memasang muka cemberut di wajah di depan suaminya, maka kelak ketika dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan mukanya menghitam. Kemudian juga ada sebuah hadis yang menjelaskan ayyu imra'atin kharajat min dariha bi ghairi idzni zawjiha la'anatha al-malaikatu hatta tarji'a. Seorang wanita manapun ketika keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka akan mendapatkan laknat dari malaikat. Sampai kapan? Hatta tarji'a, sehingga seorang istri tadi kembali ke rumahnya, ke rumah suaminya. Dan juga diriwayatkan dari Utsman bin Affan bahwa Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Ma kharajat imra'atun min baiti zawjiha bi ghairi idnihi illa la'anaha kullu syai'in dhala'at 'alaihi syamsu hatta tibanu fil bahri." Seorang perempuan atau seorang istri tidaklah keluar dari rumah suaminya tanpa seizin suaminya, kecuali segala sesuatu yang terkena sinar matahari akan melaknatnya, baik itu benda-benda yang hidup atau benda-benda yang mati.
Nah, yang hidup yang bernyawa seperti halnya ikan ataupun seperti halnya burung itu semuanya akan melaknat kepada seorang wanita, seorang istri yang keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya. Bahkan sampai ikan yang dalam lautan pun juga ikut melaknat kepada wanita tersebut. Kemudian dilanjutkan lagi hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hadisnya Rasulullah, tapi ucapannya Sayyidah Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Ufutul Rijen halaman 10 baris nomor 7 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ata'alaina wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Qalat ngucap sapa qalat ngendika sapa ummul mukminina sapa ummul mukminin Aisyah rupane Siti Aisyah. Iku terus ibune para mukmin. Orang yang mulia, termasuk salah satu daripada istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Sayyidina Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk istri yang dikasihi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki yang mulia, kecerdasan yang tinggi, makanya lagu yang viral kemarin masalah Siti Aisyah itu ya kurang begitu ada faedahnya tapi mandorotnya lebih banyak. Ada faedahnya tapi mandorotnya lebih katakan berfaedah, memang berfaedah artinya orang yang belum mengenal Siti Aisyah melalui lagu itu, maka mereka mengenal Siti Aisyah. Siapa Siti Aisyah? Siti Aisyah itu adalah istrinya Rasulullah yang dikasihi Rasulullah SAW. Tetapi mandorotnya lebih banyak. Artinya lagu yang dilantunkan viral kemarin di YouTube itu tidak bisa mengakomodir semua sifat-sifatnya Rasulullah, sifat-sifatnya Siti Aisyah. Jadi, dalam pengucapannya pun juga sebagaimana kita umat Muhammadiyah, kita ketika mengucapkan ya jangan takutlah ada angkatnya. Jadi jangan mengucapkan Aisyah, jangan artinya Siti atau Ummul Mukminin Siti Aisyah. Karena memandang beliau adalah orang yang mulia, orang yang mulia merupakan istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya punya pandangan bahwa lagu yang telah viral kemarin fihi manaf ismun kathirun wa fihi manafi' ismuha akbar. Artinya di dalam lagu itu ada kemanfaatannya, manfaatnya ada. Itu supaya orang yang belum mengenal Rasul Siti Aisyah tahu siapa itu Siti Aisyah. Tapi ismuha akbar, tapi dosanya lebih besar. Artinya kesalahan-kesalahannya lebih besar. Jadi kita sebagai orang bawah, orang awam, ya hendaknya kita ketika mengucapkan Siti Aisyah jangan pakai hanya Aisyah. Kita saja ketika memanggil orang tua kita, ketika kita panggil dengan nama orang tua itu adalah hal yang kurang beradab. Orang yang sangat-sangat anak yang kurang beradab. Apalagi ini Siti Aisyah. Siti Aisyah merupakan Ummul Mukminin. Di ibunya wong sak ngalam dunya. Ibunya wong sak ngalam dunya. Maka ketika memanggil beliau, ya, panggillah dengan ucapan yang
menghormati beliau, jangan sampai hanya dengan Aisyah saja, tapi dengan Sayyidah Aisyah. Perlihatkan makom beliau dan makom yang luhur, makom yang tinggi, karena salah satu orang yang dijamin Rasulullah SAW masuk surga, Siti Aisyah ini. Jadi sebagai orang awam seperti kita, ya ketika memanggil istri-istrinya Rasulullah jangan sampai panggil namanya saja, tetapi memanggil dengan Sayyidah atau Siti Aisyah. Dan lagu yang kemarin, yang viral kemarin itu tidak bisa mengakomodir semua sifat-sifatnya Siti Aisyah. Jadi di situ hanya sekedar lagu, hanya sekedar keromantisan beliau terhadap Rasulullah SAW. Padahal beliau ahli ibadah, orang yang ahli ibadah, orang yang kuat dalam memegang agama. Dan salah satu perawi hadis, orang yang meriwayatkan hadis yang terbanyak. Meskipun ada sahabat lain yang lebih banyak daripada Siti Aisyah. Dari sejarahnya bahwa Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah itu karena Siti Aisyah adalah orang yang cerdas, dan beliau Rasulullah tahu supaya sabda-sabdanya beliau, ucapan-ucapan beliau nanti bisa diriwayatkan, maka beliau menikahi Siti Aisyah. Ini salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah. Jadi menurut pandangan saya pribadi bahwa lagu yang beredar kemarin itu fihi manafi' tapi ismuhu akbar. Ada kemanfaatannya, tapi kesalahannya lebih besar daripada kemanfaatannya. Lah napa ngendikane Siti Aisyah, ya masyaran nisa'i kulumani pira-pira wong wadon, law ta'lamna lamun ngerti sapa sira kabeh bihaqi azwajikunna kelawan haki pira-pira bojo lanang sira kabeh. Alaikunna ing atase sira kabeh, laja alat mengko yakin dadiake almar'atu sapa wong wadon mingkunna saking sira kabeh tansahu halih musab sapa almar'ah al-gubaro ing lebu an qadamai zaujiha saking delanaan nurune bojo lanange imra'ah bi khurri wajhiha kelawan setengahe utawa kelawan bagusi wajah mar'ah. Siti Aisyah istrinya Rasulullah SAW ini berkata, "Hei para wanita, seandainya kalian tahu hak-haknya suami-suami kalian yang wajib kalian lakukan, pasti wanita di antara kalian, salah satu wanita di antara kalian akan mengusap debu yang berada di telapak kakinya dengan menggunakan sebagian wajahnya. Saking nopo, saking gedine haknya seorang suami terhadap istrinya. Jadi seumpama nek nggone sikile suamimu ana regete. Seumpama nek nggone sikile suamimu ana lebune, maka seorang istri tadi pasti dia akan mengusap, menghilangkan debu tadi dengan menggunakan wajahnya. Ini dawuhnya Siti Aisyah. Jadi seandainya seorang wanita itu mengetahui haknya atau haknya seorang suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri, pasti dia akan menghilangkan debu dari telapak kaki suami dengan menggunakan sebagian wajahnya. Karena saking gedene haknya seorang suami yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Dawuhe Siti Aisyah yang dawuh bukan kanjeng Nabi, yang sing dawuh niki yang setri sesama orang setri. Kenapa beliau mengutip ini? Beliau mengutip Syekh Umar mengutip ini supaya ketika
seorang wanita yang mengomongi atau yang mengkhitab itu seorang wanita, maka akan lebih bisa menerima daripada seorang wanita dikasih tahu oleh seorang laki-laki. Jadi seorang wanita ketika dikasih tahu oleh seorang wanita, maka dia akan lebih bisa menerima nasihat tadi. Jadi ini nasihat daripada Siti Aisyah kepada golongannya orang-orang seorang wanita atau seorang istri. Wa fi sihahi laku iku ing dalam kitab wa fi sihahi lan ing dalam kitab Sihah wa hurul waji utawi lafadz hurul waji di dhamil ha'i kelawan dhamil ha' ma iku barang badal kang pertelo kusima minal wajinati saking pilingan. Di hurul waji itu adalah bagian yang kelihatan dari ini pelipis pilingan. Warwalan ditaki sapa al-Bazzaru sapa Imam Bazzar an Aisyah tasifing Siti Aisyah. Annaha opo sak temeni Siti Aisyah qalat iku ngendika sapa Siti Aisyah. Sa'atu takon sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayun nasi utawi dindine manungsa iku agama luwih agung hakon apane hati al-mataati ing atase wong wadon. Qala ngendika sapa Rasulullah zaujuha iku bojo lanange imro'ah. Kultu matur sapa ingsun fa ayun nasi moko utawi dene menungsa iku aldomu luwih agung hakon apane hati ala rajul ing atase wong lanang. Qala ngendika sapa Kanjeng Nabi ummuhu iku ibune rajul. Diceritakan dari Syekh Bazzar dari Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Siti Aisyah berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, siapakah di antara manusia yang paling besar haknya terhadap atas wanita, terhadap seorang wanita? Artinya, siapakah yang paling besar haknya yang wajib dilakukan oleh seorang wanita? Maka Rasulullah bersabda, ar-rajulu atau az-zawjuha. Beliau bersabda bahwa orang yang paling besar haknya yang wajib dilakukan oleh seorang wanita itu adalah suaminya. Ini sama dengan makmumnya hadis ini sama dengan keterangan-keterangan yang kemarin. Jadi haknya seorang suami itu adalah lebih besar yang wajib dilakukan oleh seorang istri. Bisa mengalahkan kedua orang tuanya. Kenapa demikian? Sebagaimana keterangan kemarin bahwa ketika seorang suami akad dengan walinya seorang istri, maka di situ ada penyerahan, simbolis penyerahan kewajiban, penyerahan kewajiban hak-haknya seorang istri atau seorang anak kepada seorang suami. Kemudian Siti Aisyah berkata lagi, dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sinten malih tiyang sing luwih agung hati terhadap seorang laki-laki? Artinya sinten tiyang sing paling besar hakipun yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki? Maka beliau menghentikan ummuhu. Rasulullah menjawab bahwa orang yang paling besar haknya yang wajib dilakukan oleh seorang laki-laki adalah ibunya. Jadi Jadi bukan istrinya, bukan istrinya. Artinya ketika seorang laki-laki diperintahkan ada ketika seumpama terjadi dalam rumah tangga, ketika ada perbedaan antara seorang istri dengan seorang ibu, maka sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang suami, harus lebih mendahulukan ibunya. Bukan mendahulukan istrinya, tapi mendahulukan ibunya. Nah, ini kan tidak adil. Ini kan tidak adil. Padahal tadi, ini ini kan tidak adil, padahal seorang istri itu wajib mentaati semua apa yang menjadi perintahnya suami. Tapi ketika terjadi ketidaksamaan antara seorang istri dengan seorang ibu, kenapa seorang suami harus mendahulukan ibunya?
ini adalah perintah daripada syariat. Nah, begitu juga nanti seorang istri ketika dia menjadi ibu punya anak laki-laki pun, maka anak laki-laki tadi itu lebih mengedepankan ibunya daripada seorang istri. Itu semestinya yang terjadi, artinya yang harus dipraktekkan dalam bermasyarakat seperti itu. Tapi kenyataannya yang banyak ini sebenarnya nggak 100% yang banyak, bahwa seorang laki-laki itu lebih mengikuti pendapat atau mengikuti terhadap istrinya daripada ibunya. Itu yang banyak seperti itu. Sing akeh wong lanang iku buntut kalah karo ngene wong itu. Tapi semestinya dalam ilmu syariat, dalam agama, bahwa seorang laki-laki itu manuti atau taatnya kepada seorang ibu. Nah, semestinya seorang istri itu taatnya kepada suami. Nah, nanti ketika istri tadi punya anak laki-laki, maka nanti anak tadi pun juga nanti akan taat kepada ibunya. Ini apa namanya, dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka nanti kasaba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu utawi wong telu layak baru iku orang terima sapa Allah Gusti Allah lahu maring salasa sholatan ing sholat aila yusifu tegese orang ganjar sapa Allah ing salasa alaiha ing atase sholat wala turfa'u lan ora den angkat lahum kedue salasa ila samai maring langit hasanatun opo amal kebagusan. Al-abdu rupani kawula wa kadza lan iku yang kono-kono al-abdu al-amatu utawi budak al-abiku kang minggat ai al-haribu tegese kang lunga kang mlayu min bila udir kelawan tanpa udur min sayyidihi saking gustine abet hatta yansia sehingga bali sapa abet. Wa fi riwayatin lan iku ing dalam suci riwayat hatta yansia sehingga bali sapa abet bila mawalihi maring bendarane abet. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak akan menerima sholatnya. Meskipun 3 orang ini sholat, melakukan ibadah sholat, tapi tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan amal kebaikannya selama di dunia ini pun tidak diangkat ke langit. Artinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholatnya tidak diterima, amal kebaikannya pun juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa 3 orang ini? Yang pertama itu adalah seorang hamba sahaya. Baik hamba sahaya tadi dari orang laki-laki atau dari orang perempuan, yang mana hamba sahaya ini lari dari tuannya. Dia berat lari, artinya tidak mau khidmah kepada tuannya. Sekarang hamba saya nggak ada. Hamba saya sekarang itu zaman sekarang sudah tidak ada. Itu zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW sampai khalifah yang keberapa. Itu apa namanya, masih ada hamba saya. Makanya di antara hikmah kenapa setiap sanksi, setiap hukuman yang apa namanya berhubungan dengan apa namanya baik hakul adami atau hakullah, itu kebanyakan adalah yang pertama itu apa namanya membayar atau memerdekakan budak. Contohnya seperti sanksinya orang yang bihar, sanksinya orang yang membunuh, menghilangkan nyawa, kemudian lagi sanksinya orang yang bersumpah palsu. Itu adalah di antara sanksinya adalah memerdekakan budak. Tujuannya apa? Supaya perbudakan yang ada di dunia ini dihilangkan dengan apa? Dengan adanya aturan agama Islam. Jadi secara pelan-pelan agama Islam itu menghilangkan perbudakan yang ada di dunia. Nah, seumpama nggak ada sanksi yang seperti itu, maka ya banyak sekali, mungkin sampai sekarang pun masih ada namanya budak laki-laki maupun budak perempuan. Bahkan di dalam syariat pun juga diterangkan bahwa orang yang memerdekakan budak maka mendapatkan pahala yang sekian. Karena apa ya? Karena menganjurkan kepada umat ini supaya
apabila punya budak segera dimerdekakan, artinya dibebaskan, tidak dijadikan budak, dijadikan pembantu. Ini yang pertama, seorang budak laki-laki maupun perempuan ketika dia lari dari tuannya, maka sholatnya, amal ibadahnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai dia kembali ke rumah, sampai kembali kepada rumahnya tuannya. Wal mar'atu lan wong wadon as-safitu kang bendu alaiha ing atase mar'ah zaujuha sapa bojo lanang mar'ah dinahwi nususin krana arai nusus krana sepadane nusus hatta yardu sehingga ridho sapa zaujuha. Ai anha dikira saking imra'ah zaujuha sapa bojo lanang imra'ah. Yang kedua, orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tidak diterima amal kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seorang wanita yang mendapatkan murka dari suaminya. Jadi ketika seorang wanita mendapatkan murka atau seorang suami murka kepada istrinya, marah-marah kepada suaminya, tidak ridho kepada istrinya, maka seorang istri ketika melaksanakan ibadah sholat, ketika melaksanakan kebaikan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai seorang suami tadi ridho, memaafkan kepada istrinya. Karena begitu besarnya haknya seorang suami kepada istri. Nah, ketika seorang suami mengetahui yang seperti ini, tapi jangan semena-mena. Artinya sebagai orang laki-laki jangan semena-mena. Bisalah jadi orang itu selalu memaafkan kesalahan-kesalahan daripada seorang istri, supaya apa? Amal ibadah yang dilakukan oleh seorang istri ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya setiap waktu, setiap saat antara suami dan istri ini selalu diajarkan untuk selalu memaafkan tentang apa saja, baik perbuatan yang timbulnya dari perlakuan atau timbulnya dari perkataan yang kurang mengenakan. Seorang suami hendaknya selalu bisa memaafkan kepada istrinya. Tujuannya tadi diantaranya adalah supaya amal ibadah daripada seorang istri itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, wasakranu lan wong kang mendem, ai al-mutaati tegese wong kang mendem kang al-mutati kese wong kang jarak bisa krihi kelawan mendemi sakron hatta yaswa sehingga waras apa sakron min subhi saking mendemi sakron. Rawan cerita akhir yang hati sapa Ibnu Huzaimah sapa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban wal Baihaqi Baihaqi an saking sahabat sakit. Yang ketiga, orang yang tidak diterima amal ibadahnya, baik sholatnya maupun amal kebaikan yang lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak diberi pahala oleh Allah, adalah orang yang mabuk. Dia mabuk dengan sengaja. Ngombe-ngombe, minum minuman keras, minum arak, minum towak, atau minum ekstasi dan sebagainya, tujuannya untuk mabuk, maka ibadahnya ketika dia melakukan ibadah sholat atau ibadah yang lain, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kapan? Sampai dia waras, sampai dia sembuh, sampai dia sehat. Wa qala ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qamat ing dalam nalikane ngucap sapa almarhum sapa wong wadon li zaujiha maring bojo lanang mar'ah ma ra'aitu minka khairan ma ra'aitu wa tau ningali sapa ingsun ka saking sira khairan bagusan takot bloko takot habito mongko teman-teman lebur amaluha amali zaujah atau imro'ah. Rasulullah juga bersabda, ketika seorang wanita, ketika seorang istri berkata kepada suaminya, dia berkata, aku tidak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Dia sudah menikah lama dengan suami. Kebaikan-kebaikan suami enggak dianggap sama sekali. Bahkan seorang istri berkata, aku enggak pernah mendelok keapian belas dengan sampean. Aku enggak pernah mendelok kebaikan sampean belas selama hidup dengan sampean. Maka amal ibadah yang dilakukan oleh seorang istri yang berkata seperti itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi amal ibadahi kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan pun akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ai ida angkar atau nalikan ingkar sapa imro'ah ma ing barang takut dana kang wis disi apa sima lahu kudu zaut minal ihsani bayani gawe bagus patu jaza mongko den wales sapa imro'ah bi toli amaliha kelawan batalake amali imro'ah ai bi firmaniha tegese den aling-alingin imro'ah asawaba ing ganjaran. Jadi ketika seorang perempuan, seorang istri berkata seperti itu, aku nggak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Nah, dia berkata yang seperti itu karena mengingkari atas kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh suaminya pada masa lampau. Jadi maka amal ibadah yang dilakukan oleh seorang istri dihapuskan oleh Allah. Sebagai apa? Sebagai balasan dari dia tidak mau bersyukur kepada suaminya atas perbuatan yang pernah perbuatan baik yang pernah dilakukan oleh seorang suami. Illa antauda kejaba yen to bali sapa imro'ah wa tak tarifa lan ngakoni sapa imro'ah bisa kelawan kebagusane jawab kecuali nakapan balik mana artinya meminta maaf pada istri suaminya suami yang ngomong sing ora apik atau dia mengakui bahwa pada masa lampau, masa-masa yang lalu dia pernah atau suaminya pernah melakukan kebaikan kepada istrinya, maka amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, benar jadi ini la yubalu qad habitu amaluha. In kana lamun ana sapa imro'ah ala hakikiyatiha iku ing atase nyatane imro'ah falalau mongko ora ana pemaitu ibu mawjud alaiha ing atase imro'ah. Nah, kalau dia berucap seperti itu artinya sudah berumah tangga 10 tahun, 20 tahun atau baru 1 tahun kemudian sang laki-laki ini enggak pernah berbuat baik kepada seorang istri. Kemudian muncullah ucapan dari seorang istri, aku enggak pernah melihat kebaikan darimu sama sekali. Maka dia tidak apa-apa. Artinya apa? Amal ibadahnya tidak terhapuskan, tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan seorang istri berkata seperti itu dan sesuai dengan kenyataannya bahwa seorang suami nggak pernah berbuat baik kepada seorang istri sama sekali dalam berumah tangga tadi, maka seorang istri amal ibadahnya tidak dihapus oleh Allah Subhanahu. Wa misal mar'ati lan iku sepadane wong wadon al amatu utai amat atau ilatu kan ngucap bisayyidiah maring gustine amat. Laka larika ing mengkono-mengkono makolahu. Ada ketika ing mengkono-mengkono keterangan kaulah mulat ing daka al-azizu al-azizi rawan ta'kilu ing hati sapa ibnu Abi wa ibnu Asakir tadi ibnu Asakir an Aisyah saking Siti Aisyah. Wa qala nandika sapa Talha sapa sahabat Talha ibnu Ubaidillah radhiyallahu anhuma anhuma saking Talhah lan Ubaidillah sami tu bermu sapa singsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah ayyun atin ta yang dindini wong wadon kala diucap sapa si imro'ah min zaujiha mari kuculan nang imro'ah maro aitu nikah khairan ma itu ora tau ningali sapa singsun nikah saking sira khairan kebagusan kau babar pisan illa ayasa kejaba mutusake ing imro'ah sapa Allah Gusti Allah taala alim ulur sapa Allah bin rahmati saking rahmati Allah yaumul kiamat. Sayyidatullah ibnu Ubaidillah termasuk sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan atau wanita mana saja yang berkata kepada seorang suami apa perkataannya, aku tidak pernah melihat kebaikan sama sekali dari dirimu wahai suami, maka apa balasannya? Maka Allah Subhanahu wa taala memutuskan rahmat dari wanita tersebut di hari kiamat. Jadi kapan seorang istri harus dijaga betul ketika seorang istri berkata kepada suami dalam keadaan marah yang bagaimanapun dari seorang istri, maka jangan sampai mengucapkan kepada suami, aku nggak pernah melihat kebaikan dari dirimu sama sekali. Jangan terlontar ucapan seperti itu, karena kalau terlontar ucapan seperti itu maka amal ibadah yang pernah dilakukan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan
nanti di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumpama ketika istri dalam keadaan marah yang memuncak dari perkataan yang tadi itu jangan sampai keluar dari mulutnya. Supaya diimpet disabari, kapan duwe bojo sing ora apik ya disabari, nek duwe bojo sing apik ya disyukuri. Semuanya ada hikmahnya. Ketika punya suami yang tidak baik, maka nanti ya seperti hanya Siti Asiyah yang punya suami Fir'aun. Ketika punya suami yang baik ya disyukuri. Ya, banyak disyukuri karena merupakan salah satu nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Jadi ketika punya suami yang baik, nanti bisa beribadah dengan tenang, bisa beribadah dengan khusyuk, bisa beribadah berdua antara suami dengan istri. Soal punya suami yang tidak baik, ya tetap sabar sampai saku hati, sabar itu mau. Jadi orang mesti contohnya kalau wong biyen yaitu kapan duwe bojo elek ya seperti salah Siti Asiyah, dia mau bersabar maka dimasukkan balasannya dimasukkan dalam surga. Masukkan dalam surga. Juga seorang laki-laki punya istri yang tidak baik pun juga sudah ada dicontoh di sejarah atau di cerita-cerita orang terdahulu seperti hanya Habib Abdurrahman Berjahaban ketika istri seorang cerewet, maka ketika suami tadi sabar diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya semuanya ada hikmahnya. Jadi kapan duwe bojo sing cerewet atau bojo yang kurang baik atau seorang laki-laki yang kurang baik, maka nanti banyak ada hikmahnya. Nah, belum sabar itu sabar itu dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah merupakan ujian. Nanti ujian itu ada kalanya berupa materi, ada berupa keluarga, ada berupa harta dan sebagainya. Bahkan ujian yang paling membahayakan ujian keimanan. Jadi ujian yang berupa keluarga itu masih belum seberapa. Tapi kalau sudah ujian keimanan itu yang membahayakan. Karena akan menjadikan dia tidak menjadi orang yang beruntung di dunianya dan di akhiratnya. Nah, termasuk di antara ujian keluarga itu seperti halnya punya suami yang tidak baik, punya seorang suami yang nakal, atau punya istri yang kurang baik, punya istri yang kurang nakal, itu merupakan ujian keluarga. Itu belum seberapa. Artinya ketika kita mau bersabar pasti ada ujungnya, pasti ada solusinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menguji kepada hambanya kalau hambanya sudah tidak mampu. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji kepada hambanya kalau hambanya sudah tidak mampu untuk menahan ujian tadi. Jadi ketika seorang laki-laki atau seorang wanita itu bisa menahan ujian dengan bersabar, ya ini wong wadon salah iku njaluk sapa si imro'ah zaujaha ing bojo lanang imro'ah atola ko ing tolak min ghairi ma ba'sa saking tanpa hajat bisa dadi kelawan nambahi mali ta'kiki krana nguwatake ai min ghairi syiddati hajatin sikit tegese saking tanpa banget hajat ila dalika maring tolak. Waqala lan ngendika sapa ibu Ruslan di anta khofa kabairi kawati sapa si imro'ah ala kutima ing ora jumenengi sapa si imro'ah hududallahi ing kira-kira hati Allah fima ing dalam barang yajibu kan wajib apa si alaiha ing atase imro'ah min husnil suhbati saking reksa min husni suhbati saking bagusi srawungan wajah mil usnati lan bagusi seserawungan dikaro hatiya krono sangi bi imro'ah lalu maring zauj bi'a au bi'ayu doro utawa kelawan yen to melarati sapa zauj ha ing zauja fa haramun mongko iku haram ai mamnuun tegese dicegah ala fa haramun mongko iku haram ala zaujiha fa haramun mongko iku haram ai mamnuun tegese dicegah alaiha ing atase zauja imro'ah raihatul jannati apa ambune surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa
wanita manapun ketika minta cerai kepada suaminya dengan tanpa hajat, tanpa adanya kebutuhan, ujug-ujug jaluk cerai kepada seorang suami, maka haram baginya bau surga. Tidak kapan seorang suami atau seorang istri minta cerai kepada suami, ujug-ujug jaluk cerai. Kalau apapun jaluk cerai kepada suami, maka kelak di hari kiamat dia itu tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga itu sudah bisa dicium dengan jarak 500 tahun. Jadi jarak 500 tahun artinya ketika orang itu melakukan perjalanan 500 tahun, itu bau surga itu sudah bisa tercium. Nah, orang yang seperti ini, orang yang minta cerai dengan tanpa adanya hajat, tanpa adanya kebutuhan, ujung-ujung menjuruk cerai kepada suaminya, maka nanti tidak akan bisa mencium bau surga. Kecuali kalau ada kebutuhan, kecuali kalau ada hajat. Contohnya ketika seorang istri khawatir, dia khawatir apabila nikah dengan laki-laki itu tadi, maka dia tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri kepada suami. Jadi kalau dia khawatir akan nikah, itu sudah terjadi pernikahan, di dalam pernikahan dia takut tidak bisa memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada seorang suami. Atau ketika seorang suami berbuat aniaya terhadap istrinya, atau membahayakan terhadap istrinya, maka seorang istri boleh untuk minta cerai. Nah, ketika seumpama terjadi percekcokan, seumpama terjadi adu mulut antara suami istri, kemudian seorang istri minta cerai, nah inilah orang-orang yang mendapatkan ancaman dari Rasulullah SAW kelak di hari kiamat tidak akan mendapatkan mencium bau surga. Jadi boleh seorang istri itu meminta hulu, itu boleh, namanya bukan tolak, boleh hulu. Jadi kalau muncul dari istri, di permintaan cerai dari istri namanya hulu. Kalau hulu itu nanti akan terjadi perceraian selamanya. Ini seperti tolak 3 kali. Tolak 3 kali. Jadi nggak boleh, agak halal bagi seorang laki. Jadi kalau ada sesuatu, artinya kalau memang sudah tidak bisa didamaikan, seorang istri boleh untuk meminta cerai kepada suami, namanya hulu, hulu itu nanti dalam agama Islam dia nanti harus mengembalikan mas kawin kepada seorang suami atau sesuai dengan kesepakatan antara istri dan suami. Sepakatnya berapa, lebih dari mas kawin nggak masalah, lebih mas kawin nggak masalah. Jadi seorang di Spain tidak dilakukan, di Spain tidak dilakukan, tapi boleh dalam ilmu syariat. Ketika seorang istri itu nanti enggak terasa teraniaya atau kurang enggak pernah diberi nafkah atau enggak pernah dianggap sebagai seorang istri, maka nanti seorang istri itu cerai kepada suami, namanya hulu itu nanti seorang istri membayar mas kawin atau mengganti mas kawin yang pernah diberikan oleh suami ketika membayar nanti sesuai dengan kesepakatan antara suami dan istri. Tapi yang lebih baik jangan sampai dilakukan. Karena apa? Karena tadi bahwa ketika seorang istri minta cerai dengan tanpa adanya kebutuhan yang sangat mendesak, maka nanti dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu ketika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya suami yang kurang baik atau tidak ada baiknya sama sekali, ya lebih baik bersabar. Sabar santaris, artinya sabar itu ya pasti ada batasnya. Mungkin sampai suaminya meninggal atau sampai suaminya pokoknya ada batasannya. Jadi paling suwe ya sambil hidup di bawah dia. Tapi kalau memang sudah nggak bisa menahan kesabaran tadi, ya nggak apa-apa, dia minta untuk dicerai nggak masalah. Jadi seorang istri ketika minta cerai kepada suaminya dengan tanpa hajat yang mendesak, maka dia diharapkan bau surga. Padahal bau surga itu sudah bisa tercium dengan perjalanan selama 500 tahun.
Bahwa neta akhir yang hati sahih Ibnu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Hakim an Sauban saking sahabat Sauban. Di hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi. Abi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu budak kemerdekaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sami tumurung sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasulullah ida qala ing dalam nalikane ngucap sapa al-maratu sapa wong wadon izaujiha maring bojo lanang mar'ah talikni nolaka sapa sira ing ingsun jaat mongko teka sapa imro'ah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa wajuha hale utai wajah imro'ah iku lalah ma ora ana daging kumujud fi ing dalem wajuha walisanuha utai lisane mar'atu kharijun iku metu min qafaha saking citoke mar'ah wa tuwalan den jegulake cemplungake tapi wa tuwalan den dikurake sapa si imro'ah ilang qa'ri jahannam maring pelenge neraka jahanam. Wa in kanat senajan ana sapa si imro'ah tasumu iku poso sapa imro'ah annahara ing dalam wengi patakumulan salat sapa si imro'ah alaila ing dalam wengi daiman ing dalam sarmasi. Kemudian Said Abu Bakar Siddiq ini berkata, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada seorang wanita, seorang istri berkata kepada suaminya, dia berkata, talaklah aku, ceraikan aku. Maka di hari kiamat nanti, dia akan datang dengan wajahnya ini sudah tidak ada dagingnya. Tidak punya daging. Jadi datang atau di hari kiamat nanti tidak punya daging sama sekali. Sedangkan lisannya yang biasanya keluar dari mulut ini akan keluar dari belakang, dari tengkorak yang bagian belakang, dan nanti akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang paling dalam. Meskipun ketika di dunianya seorang wanita tadi, seorang istri tadi melakukan ibadah malam, melakukan sholat di pagi siang hari, melakukan puasa di pagi hari, siang hari, malamnya digunakan untuk sholat, tetapi ketika dia minta cerai kepada suaminya, maka dia dianggap oleh Allah seperti tadi. Ketika di hari kiamat tidak punya daging, wajahnya dagingnya habis, dan lisannya tadi keluar dari belakang, dan dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang paling dalam. Waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang kan banyak di dalam sinetron. Ketika di sinetron itu suatu pelajaran yang kurang baik sebenarnya di Indosiar itu yang banyak sekali sinetron yang mempraktekkan bahwa seorang istri banyak sekali nggak ada apa-apa minta cerai kepada suaminya, kurang diperhatikan sedikit, kurang dinafkahi, kurang syukurnya, kemudian minta cerai kepada suaminya. Nah, inilah orang-orang yang nantinya akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebisa mungkin untuk disadari ketika punya suami yang kurang baik atau kurang soleh. Waqala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha satamani Gusti Allah iku layang orang ningali sapa si Allah ila maratin maring wong wadon la tasyuru kan ora gelem nyukuri sapa si imra'ah zaujaha ing bojo lanang imra'ah. Rasulullah juga bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di hari kiamat tidak akan melihat seorang wanita yang enggak mau bersyukur kepada suaminya. Jadi selama hidup berdua di dunianya, suami dan istri hidup berdua, tapi seorang istri ketika diberi apa saja nggak mau bersyukur kepada suami. Jadi kurang baik atau kurang syukurnya kepada suami. Inilah orang yang seperti inilah kelak di hari kiamat nggak akan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal orang itu bisa memandang Allah kelak di surga itu merupakan nikmat yang paling agung. Lebih besar nikmat dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi nikmat yang paling agung kelak di hari kiamat adalah hamba-hambanya Allah itu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Padahal di surga itu merupakan nikmat, sudah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nikmat tadi ditambah
lebih besar, yaitu bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang atau seorang wanita, seorang istri yang di dunianya nggak pernah bersyukur atau nggak mau berterima kasih kepada suaminya ketika diberi apa saja, inilah nanti orang-orang yang tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah tidak mau melihat orang-orang tersebut. Waqala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yang guru orang ningali sapa Allah Gusti Allah Ta'ala raka alim dan kebagusan sapa si Allah Ta'ala mau dulu sapa si Allah ila mar'atin maring wamaton lantas syukur kang ora gelem syukur sapa si ahli zaujiha maring bojo lanang imro'ah. Wa ya halil tawi imro'ah lantas tani kurang alap cukup sapa si imro'ah saking zauj. Bagi Nabi juga bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak mau bersyukur kepada suaminya, sementara seorang wanita tadi selalu membutuhkan suaminya. Jadi butuh kepada suami, ketika diberi suami sesuatu tapi orang belum syukur. Nah, inilah orang-orang yang dapat ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang seorang wanita itu sangat-sangat beratnya. Sebenarnya sama-sama beratnya. Jadi beratnya dia itu adalah beratnya seorang wanita atau seorang wanita adalah taat kepada suami, taat kepada orang yang baru, orang yang baru. Taat kepada orang tua itu sudah maklum. Artinya apa? Artinya bahwa dia semenjak kecil di rumah dididik dan sebagainya, diberi makan dan sebagainya. Tapi ketika taat kepada orang yang baru yaitu suami, itu kalinya sangat berat. Orang yang baru, misalnya baru kasih makan beberapa tahun, baru kasih makan beberapa bulan, tapi seorang wanita harus menuruti semua kewajiban kepada seorang suami. Jadi kalau dijabarkan seperti itu ya seperti ini, artinya seorang anak taat kepada orang tua itu sudah maklum, karena dia yang melahirkan, dia yang memberikan makan, dia yang memberikan pendidikan dan sebagainya. Itu sudah maklum, dan kewajiban seorang anak taat kepada orang tua. Tapi ini ketika seorang itu menikah, kemudian baru istilahnya beberapa tahun atau beberapa bulan bahkan beberapa hari memberikan makan kepada seorang istri, ini seorang istri harus melakukan kewajiban-kewajibannya kepada seorang suami. Ini memang berat karena dia harus melakukan sesuatu kepada orang yang baru, orang yang semenjak kecil dia belum mengenalnya. Ini Jadi memang yang ajaran syariat seperti itu, nanti ya kita ikuti. Nah, kemudian itu beratnya seorang wanita. Nah, seorang laki-laki beratnya adalah tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya bukan hanya di dunianya, tapi juga di akhiratnya. Karena tadi bahwa anak dan seorang istri adalah merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari seorang laki-laki. Ketika dia tidak bisa memikul tanggung jawab ini maka nanti seorang laki-laki atau seorang suami yang akan dimintai pertanggungjawaban kelak dari hari yang nantinya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya juga sama, halnya tanggung jawabnya sama. Jadi seorang laki-laki melindungi keluarga, sementara seorang istri adalah mentaati kepada suami. Begitu juga anak mentaati kepada kedua orang tuanya. Itu asal mulanya seperti itu. Jadi kalau kita mau berpikir begitu jauh, maka sebenarnya juga sama. Tapi seakan-akan dohirnya lebih berat seorang istri. Karena apa? Dia harus taat kepada orang yang baru dia kenal. Atau baru beberapa tahun dia kenal. Ya, karena tadi bahwa faktor utamanya dari seorang istri taat kepada suaminya adalah karena seorang suami tadi memberikan mahar kepada seorang istri ketika akad dengan orang tuanya istri. Yang kedua adalah karena seorang suami memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, seumpama seorang istri nggak minta nafkah kepada suaminya, istrinya bisa bekerja sendiri, kemudian bisa mencari penghasilan sendiri.
Suaminya seumpama jadi pengangguran atau nggak bekerja. Yang membiayai semuanya adalah seorang istri. Nah, apakah ini seorang istri juga harus taat kepada suami? Tetap harus taat kepada suami. Karena apa tadi? Karena bahwa suami adalah merupakan pemimpin dari sebuah keluarga. Dan ini tidak bisa terbantahkan karena sudah dinas dalam Al-Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Seorang laki-laki adalah pemimpin dari seorang wanita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa mahar tadi yang telah diberikan kepada seorang istri. Meskipun pada akhirnya nanti seorang istri bisa membiayai sendiri, bisa mencari hidup sendiri, atau bisa menghidupi dirinya sendiri, tetap sebagai seorang istri taat kepada suaminya tadi. Ini yang digaungkan oleh orang-orang liberal seperti itu. Berarti ada dua faktor yang menjadikan seorang istri taat kepada suami. Yang pertama adalah mahar, yang kedua adalah nafkah. Ya, ketika nafkah ini sudah seorang istri bisa menafkahi dirinya sendiri, tidak butuh kepada suaminya, tidak butuh nafkahnya suami, maka gimana? Apakah seorang istri tetap taat kepada suami? Mereka berkata tidak taat kepada suami karena sudah gugur kewajibannya seorang suami sudah tidak bisa memberikan nafkah. Nah, ini salah. Tetap seorang istri tetap wajib taat kepada seorang suami meskipun seorang istri sudah bisa membiayai dirinya sendiri atau mencari hidup sendiri, mencari rezeki sendiri. Karena tadi bertendensi pada sebuah ayat Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang kedua adalah yang kedua adalah hadisnya Kanjeng Nabi bahwa seorang wanita apabila taat kepada suaminya maka dia akan masuk surga. Seorang wanita apabila melakukan sholatnya, melakukan ibadah puasanya, taat kepada suaminya, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga dan memelihara kehormatannya, maka dia masuk surga. Jadi seorang wanita apabila melakukan ibadah sholat 5 waktu, melakukan puasa Ramadan, kemudian memelihara kehormatannya, memelihara hartanya seorang suami, dan juga taat kepada suaminya, maka dia masuk surga. Nah, dari hadis yang Kanjeng Nabi ini bisa diambil sebuah kefahaman, kapan seumpama seorang istri meskipun bisa mencari nafkah dengan sendirinya, tetap dia harus taat kepada suami. Tujuannya apa? Supaya dia bisa masuk ke dalam surga. Maka lan ngendika sapa Kanjeng Nabi, sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami turun sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul hari ngendika sapa Rasulullah la annal marati lamun tetep iku keduwe wong wadon minamali saking bondo mislamul Sulaiman apa sepadane kerajane Nabi Sulaiman ibni Dawud alaihi wasallam wa akalan mangan ing man sapa zaujuha sapa bojo lanang mar'ah sumakon wa kare ngucap sapa si imro'ah lahu malin zaud aina iku ing ngendi mali utawi bondo ingsun illa ahqata kejaba mlebur sapa Allah Gusti Allah amalah ing ngamali imro'ah arba'ina ing dalam 40 sanatan apa. Diceritakan sahabat dari Abu Hurairah bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, seandainya seorang wanita itu memiliki harta kekayaan seperti kerajaannya Nabi Sulaiman. Sulaiman merupakan yang kaya raya, orang yang kaya raya. Seorang wanita mempunyai kekayaan yang seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Kemudian harta tadi dimakan oleh suaminya. Dan istrinya berkata, mana hartaku, mana harta yang engkau makan, mana hartaku yang engkau makan. Maka amal ibadahnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 tahun. Jadi seorang perempuan atau seorang istri memiliki penghasilan, memiliki kekayaan, kemudian dia harta tadi dimakan oleh suaminya.
Dan seorang istri tidak ridho dengan berkata kepada suaminya, "Nanti duitku," atau "nanti pangananku." Maka amal ibadah yang dilakukan selama 40 tahun dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waqala ngendika sapa Utsman bin Affan, sapa Utsman bin Affan, sami tumurungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halim ngendika sapa Rasulullah wa annal mar'ata lamun tetep iku lamun sak temene wong wadon malakat iku miliki sapa si mar'ah dunya ing dunya bihadza fiya kelawan sakabehane dunya wa anfaqalan kifake sapa si mar'ah jami'a ing sakabehane ala suciha ing ngatasi bojo lanange imro'ah summa mannat mongko kari-kari mundat sapa si mar'ah ali ing zaujiya bakal kinin ing dalam sawise mangsa illa ahbato kejaba mlebu sapa Allah Gusti Allah amalaha ing amali imro'ah wa hasyara lan ngumpulake sapa Allah ing imro'ah ma qarunnya sumetane qarun. Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan pernah berkata, beliau mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya seorang wanita itu memiliki kerajaan dunia, memiliki dunia dan seisinya, berarti wong wedok iku mau paling sugih sak dunya. Kemudian harta tadi diberikan kepada suaminya, dinafkahkan kepada suaminya, berarti suaminya makan dari hasil jerih payahnya seorang istri. Kemudian istri tadi manah niku mundat-mundat. Ngerti yo, napa jenenge? Mengungkit-ungkit. Seorang istri mengungkit-ungkit atas pemberiannya kepada seorang suami, maka Allah Subhanahu wa taala menghapus semua amal ibadahnya dan dia nanti dikumpulkan dengan Qarun. Qarun itu siapa? Yaitu temannya Fir'aun. Jadi seorang wanita ketika punya penghasilan, kemudian penghasilan tadi dimakan oleh suaminya dan diungkit-ungkit oleh istrinya. Ini tak keimangan atau panganan ingin di, duit ingin di, dan sebagainya. Maka nanti amal ibadahnya seorang istri dilebur atau dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala nadzika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalu ma utai kami tan ibadah terus adokan tentang sapa wong wadon yo mati ing dalam kiamat an sholatiha iku saking sholate mar'ah wa anfaqha saking bujulan mar'ah. Nabi nanti ngendikan bahwa pertama kali yang akan dimintai pertanggungjawabannya seorang perempuan di hari kiamat itu adalah tentang sholatnya dan tentang yang kedua adalah tentang suaminya. Ini yang harus kita garis bawahi bahwa nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban kepada seorang wanita, itu yang pertama kali yang dipertanyakan adalah masalah ibadah sholatnya. Sholat sing paling dhisik. Nah, kapan sholat api, insya Allah amal ibadah yang lain pun juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau ibadah sholatnya 5 waktu ini nggak pernah dilakukan, sebaik apapun dia melakoni perkara, maka sebaik apapun dia melakukan ibadah amalan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sholat merupakan pintu dari amal-amal yang lain diterima dan tidaknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sangat pentingnya ibadah sholat. Nah, setelah sholatnya dipertanggungjawabkan oleh seorang wanita, yang kedua adalah tentang kewajibannya kepada seorang suami. Bagaimana ketika menikah sudah dia seorang istri tadi memenuhi kewajibannya kepada seorang suami. Ini jadi pertama kali yang dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diminta pertanggungjawabannya kepada seorang wanita. Diminta pertanggungjawabannya seorang wanita kepada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama masalah ibadah sholatnya, dan yang kedua adalah tentang suaminya. Wa qala lana dzika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awaluma utai kami tene barang yuhasabu kang bisa sapa Rasulullah lanang ala sholatihi iku ing ngatasi sholate Rasul summa anisaihi mau kali-kali ing ngatasi wamalan dan malakat kang miliki sapa
yang apa yang minu tangan rajul in ahsana lan gawe bagus apa rajul isyaratahu ing sesrawungane rajul ma'hum sumertan nisa lan malakat yaminuhu wa ahsana lan gawe bagus apa si rajul ilaihim maring nisa amma malakat yaminuhu ahsana mongko gawe bagus apa Allah Gusti Allah ilaihim maring rajul. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, pertama kali yang dihisab dari seorang laki-laki kelak dari kiamat adalah tentang ibadah sholatnya. Sama dengan seorang wanita, sama dengan seorang istri. Ibadah sholatnya nanti yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang ibadah sholat. Yang kedua adalah tentang istri-istrinya. Sama dengan seorang wanita tadi, ketika di hari kiamat pertama sholatnya, kedua adalah tentang suaminya. Seorang suami nanti ketika di hari kiamat juga sama, tentang ibadah sholatnya, juga tentang yang kedua kalinya adalah tentang istri dan budak-budak mereka kalau boleh memiliki budak. Kalau seorang suami tadi berbuat baik kepada istrinya, berbuat baik kepada budak-budaknya, maka Allah pun juga akan membalas kebaikan nanti. Dibalas oleh Allah, diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita harus perhatikan betul, kita harus garis bawahi dari hadis yang Nabi bahwa nanti di hari kiamat yang pertama kali akan dihisab oleh Allah tentang ibadah sholat. Sholat kita itu kita lakukan dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Paling tidak sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Meskipun sholat-sholat yang lain belum bisa melaksanakan. Jadi 5 kali ini zuhur, asar, maghrib, isya, subuh ini harus kita laksanakan dengan sepenuhnya. Karena pada hakikatnya kita diperintahkan atau hidup di dunia ini bukan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita diberi rezeki oleh Allah itu sebagai samu, sebagai bekal kita untuk beribadah kepada Allah. Nanti kita diberi bekal, kita syukuri dengan apa? Dengan menjalankan perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya 5 kali ini jangan sampai kita tinggalkan. Selama masih punya akal, selama masih diberi akal oleh Allah Subhanahu Wa Taala, meskipun dalam keadaan sakit, selama masih punya akal, dia berkewajiban melaksanakan ibadah sholat. Nggak bisa berdiri dengan duduk, nggak bisa duduk dengan berbaring, nggak bisa berbaring dengan terlentang, nggak bisa terlentang dengan hatinya, nggak bisa dengan isyarat matanya. Kalau nggak bisa dengan isyarat matanya, dengan hatinya. Kalau nggak bisa dengan hatinya, makanya disolat. Yang sudah meninggal. Selama orang itu punya akal dalam keadaan tersadar, dalam keadaan sadar, maka dia berkewajiban melaksanakan ibadah sholat. Nggak ada udzur, nggak ada alasan orang itu meninggalkan ibadah sholat, kecuali dalam keadaan gila atau dalam keadaan tidak waras atau hilangnya akal. Waqala ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa awaluma utai kawitene barang tuhan sapu kang den hisab sapa almaratu sapa wadon ala sholatiha iku ngatasi sholat mar'ah sumaan haqi zaujiha mongkari saking haqi bojo lanang mar'ah. Wa qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lin muzawwajatin maring wadon kang anduweni bojo fa ina moko iku ing dia anti utawi selawatan minhu saking zauj. Olat ngucap sapa si mujawazah ma'aluhu orang ngungsi sapa sing sun ing zauj ai ma'aksul keseora pepeko sapa sing sun fi khidmati ing dalam khidmah ing zauj illa nak cukup barang ajis tukang apa sapa ing sun anu saking ma. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kaifa anta fa kaifa muqaya apa anta utai sira wadon lahu maring Zawud fa'inau mengkuasa temen zawud jannatu kiku swarga sira wadon mana rukilan neraka sira wadon. Seorang laki-laki itu merupakan atau seorang suami itu adalah surga atau nerakanya seorang istri. Kalau dia taat kepada suaminya maka merupakan surganya seorang istri. Kalau seorang istri tidak taat kepada suaminya maka suaminya binisbah seorang istri adalah nerakanya bagi seorang istri.
Itu tergantung dari istri itu sendiri, dia mau taat kepada suami apa tidak. Wajah teko anil Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ana sak temene kanjeng Nabi kala ngendika sapa kanjeng Nabi arbaatun utawi wong papat minan nisai saking pira-pira wong wadon fil jannati iku ing dalem surga. Wa arbaatun utawi wong papat fil nari iku ing dalem neraka. Ada sebuah hadis, entah ini hadisnya dari kanjeng Nabi sendiri atau dari riwayat yang lain atau dari qaul sahabat, bahwa ada 4 orang dari kalangan seorang wanita yang menjadi penghuni surga. Golongan 4 orang ini menjadi penghuni surga dan golongan 4 orang yang lain menjadi penghuni neraka. Ada 4 golongan dari kaum wanita yang menjadi penghuni surga, ada 4 golongan wanita yang lain yang menjadi penghuni neraka. Maka 4 golongan yang penghuni surga. Dakara nutur sapa si Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam minang arbaati saking wong 4 alawati kang fil jannati ing dalem surga imro'atan ing wong wadon afifatan kang ngarepso agamane. Yang pertama golongan wanita, kelompok wanita yang menjadi penghuni surga. Kita bisa menilai diri kita masing-masing dari dahulu ini. Yang pertama adalah seorang wanita yang afifah. Afifah bukan nama, tapi afifah di sini adalah seorang wanita yang bisa menjaga agamanya, bisa menjaga harga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai kafatan tegese wong wadon kang nyegah an harami saking perkara kang haram. Ta'iatan kang taat lillahi maring Allah wa li zaujiha lan maring bojo lanange imro'ah. Walu dan torokan akeh anai ai kasira walati tegese akeh anai. Sopirotan turkan wong sabar, peniatan turkan terimo eiro diatan tegesikan ridho bilyasiri kelawan kang kecil anzaujiha sumertane bujulan imro'ah. Yang pertama, golongan seorang wanita yang menjadi penghuni surga itu adalah seorang wanita yang afifah, wanita yang bisa memelihara dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulnya dan taat kepada suaminya. Bukan hanya itu, walu dan seorang wanita yang memiliki banyak anak. Masalah banyak anak dan tidak ini adalah merupakan takdir, nggak bisa kita paksa, nggak bisa. Jadi merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada seorang wanita yang ditakdirkan tidak punya anak dan sebagainya. Ini nggak bisa kita paksakan, nggak bisa. Jadi pokoknya dia itu orang yang memelihara dirinya, menjaga dirinya dari perkara yang haram, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, dan sabar serta terima atau seorang wanita yang beriman terhadap perkara yang sedikit dari seorang suami. Jika suami sidik, iyo syukur matur suwun kepada suami, tidak ngesu ridho dan dia terima. Inilah salah satu tipe di mana seorang wanita menjadi penghuni surga. Yang berat, sangat berat. Jadi bisa memelihara dirinya dari perkara haram, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya, dan ridho, ikhlas atau dia menerima terhadap apa saja pemberian dari seorang suami, baik sedikit maupun banyak. Kalau yang pertama, kalau nanti kau sapa Sa'dun ibnu Abi Waqqas, atau Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu, sami tumunu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakun hari ngendika sapa Rasulullah, innal mar'ata satamene wong wadon iku dalam tafrah iku lamun ora menikane ora bungah sapa imro'ah an zaujiha saking bojo lanange zaujah fi doikihi ing dalam tingkah rupake zaud ma'ana wong laknati ing imro'ah sapa Allah Gusti Allah taala halimau sapa si Allah wa ghadibalan serangan sapa si Allah ali ing atas imro'ah wa lanat lan laknati ing man asapa malaikat usul malaikat asmauna sakit kabehane
Sa'ad bin Abi Waqqas berkata bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang wanita apabila tidak bahagia dan dengan suaminya ketika suaminya dalam keadaan susah maisha, jadi jika namanya suaminya nggak bisa bekerja, nggak bisa mendapatkan hal yang banyak, terus kemudian istrinya tadi nggak merasa bahagia, nggak melihat kebahagiaannya dia dengan suami, maka dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seorang wanita tadi dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu Wa Taala dan dilaknat oleh para malaikat. Jadi dalam keadaan sedang apapun dari seorang suami, hendaknya seorang istri bisa memperlihatkan kebahagiaannya dia bersama dengan suami, meskipun suaminya dalam keadaan jatuh atau berada di level yang terbawah, seorang istri harus bisa memperlihatkan kebahagiaannya dia bersama dengan dirinya. Ratu hayain kang anduweni wirang wa in ghoba lamuno lunga anha saking imro'ah sapa zaujuha sapa bojo lanang imro'ah hafidot mung ngerso sapa imro'ah nafsaha ing awak dhewe imro'ah wa malahalan badani imro'ah wa malahulan badani zauj. Yang ketiga mungkin. Yang ketiga adalah seorang perempuan yang memiliki sifat malu. Artinya malunya lebih besar daripada seorang wanita itu sifat malunya lebih besar daripada seorang laki-laki. Dan apabila suaminya berada di luar rumah, maka dia bisa menjaga harga dirinya, juga bisa menjaga harganya suami. Jadi tipenya ahli surga dari seorang wanita itu adalah bisa menjaga dirinya dari perkara haram, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, taat kepada suaminya, bersabar dan menerima atas apa saja yang telah diberikan oleh seorang suami, dan memiliki sifat malu ketika seorang suami berada di luar rumah, maka dia bisa menjaga harga dirinya, tidak gampang-gampang memasukkan orang lain ke dalam rumahnya suami, dan juga bisa menjaga hartanya suami. Ini tipe ahli surga. Maka ketika sapa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu sami tumurun sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kula hal ngendika sapa Rasulullah mana drat orang ningali sapa imro'atun sapa wamatun ila ghairi zaujiha maring liyane bojo lanange imro'ah bisyahwatin kelawan syahwat illa sumirat kejodoken paku apa ainaha mripat lurune zaujah yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Salman Al-Farisi berkata, maka orang yang seperti ini, orang yang khianat atas hartanya suami yang seperti ini, kelak di hari kiamat dia akan mendapatkan laknatnya dia mendapatkan laknatnya malah malaikat. Bukan hanya 1-2 malaikat, tetapi 70.000 malaikat bentuk langit. Semuanya melaknat kepada wanita yang berbuat menghabiskan hartanya suami tanpa seizin suami. Waqala ngendika sapa Muawiyah ini sak temene ingsun iku sami krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hal ngendika sapa Rasulullah akhadtu ayu memraatin utawa dene wong wadon afatat iku ngalap sapa imro'ah min mali zaujiha saking bondone ujulan nang imro'ah diwiri dikelatan kau idine zauj illa kana kejaba ana iku alaiha melarat tingatasi imro'ah wizru sabain alfisarikin apa dosane 70.000 wong kang nolong. Muawiyah berkata bahwa dia pernah mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, seorang wanita manapun ketika mengambil hartanya suami tanpa seizin suami, maka dia mendapatkan dosa seperti dosanya orang 70.000 pencuri. Ya Allah, berarti dosanya gede. Jadi kapan wong wedok njimuk duwite wong lanang tanpa pengetahuan wong lanang,
itu podo karo dosane wong 70.000 nyolong barang. Nah, dosane wong siji wae ketika seorang pencuri mengambil hartanya orang lain yang sudah mencapai satu nisab saja itu harus dipotong tangannya dalam urusan bakti kisos. Nah, apalagi dalam urusan bab had atau hadnya orang mencuri apalagi seorang istri yang mengambil hartanya suami tanpa seizin suami, tanpa sepengetahuan suami, maka ya harus Allah alam. Tapi ini kalau seorang suami sudah memenuhi kebutuhannya istri. Beda lagi kalau seorang suami nggak pernah memberi nafkah kepada suami, maka seorang istri boleh mengambil hartanya suami secukupnya, meskipun tanpa sepengetahuan suami. Sebagaimana ada salah satu sahabat wanita minta istrinya Muawiyah atau entah istrinya Abu Sufyan ini madul kepada Rasulullah SAW. Nabi kalau niki gadah rayatan sing perhitungan, rayatan sing pewelit, mboten nanti paling nafkah kepada kula, mboten nanti paling jajan kepada kula. Kalau niki pripun? Kata Nabi, ambillah hartanya suami kalian, ambillah hartanya suamimu secukupnya. Jangan sampai melebihi daripada batas kebutuhan. Dari sini bisa diambil kefahaman bahwa ketika seorang suami nggak pernah memberikan apa-apa kepada istrinya, atau seorang suami yang sangat pelit terhadap istrinya, maka seorang istri boleh dia mengambil hartanya suami tanpa sepengetahuan suami, tanpa seizin suami, dengan hanya batas sekedar kebutuhan. Tidak boleh lebih daripada kebutuhannya. Karena dalilnya adalah dari dawuhnya Nabi kepada seorang perempuan yang madul kepada Kanjeng Nabi. Wa in hadara lamun hadir az-zauju tegese sapa bujulanan amsakat mongko keker sapa si zauj sapa zaujah disanaha ing lisane zaujah amsakan zauj. Wa takara sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tipe seorang wanita yang penghuni surga. Kemarin tadi diterangkan bahwa tipenya seorang wanita penghuni surga itu ada 4. Yang pertama adalah seorang wanita yang bisa memelihara dirinya dari perkara-perkara yang diharapkan. Kemudian dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, taat kepada suaminya, dan dia orang yang bersabar atas kehidupannya, bersabar atas segala ujian dan musibah yang menimpanya dan menimpa keluarga. Kemudian dia juga orang yang terima syukur terhadap pemberian seorang suami, entah itu pemberian sedikit maupun pemberian yang banyak. Kemudian seorang perempuan, seorang wanita yang memiliki sifat malu, dan ketika seorang suami itu keluar rumah, maka dia bisa menjaga kehormatannya, dia bisa menjaga harta bendanya suami. Dan yang terakhir ini adalah seorang istri yang apabila suaminya berada di rumah dan suaminya lagi berkata, maka istri tadi menjaga lisannya. Jadi ngrungokno apa omongane suami itu angel. Ya. Biasanya kata suami ini lagi muring-muring ngono biasanya balesi omongan. Balesi omong akhirnya menjadi ribut, menjadi rame. Seorang tipe surga ahli surga adalah ketika suaminya ketika berbicara dengan nada yang keras atau nada yang pelan atau yang enak, maka didengarkan oleh seorang istri. Inilah tipe daripada seorang istri atau seorang wanita yang merupakan penduduk ahli surga. Wa dzakara sallallahu alaihi wasallam min al-arba'ati wa 'ala bis